bahwa rumah sakit yang kami tempati yang akan periksa DNA di sini, pasti akan diketahui siapa yang penanggung jawab rumah sakit itu, siapa yang pemiliknya. Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak. Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis, Pak Dedi. Ibu Elis itu hebat. Karena kelahiran tahun 60, ya baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia, Pak Dedi Mulyadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hasil tes DNA dari Peggy Cianjur yang sudah dinyatakan 99,99% ini asli anaknya Pak Cecep. Sontak hasil ini menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Seperti apa tanggapan dari netizen dan masyarakat, terutama Ibu Widya yang dari awal menyuarakan tentang tes DNA? Kita simak videonya. Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi, karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan ciri-cirinya seperti apa. Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting, dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Pak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? Satu. Kedua, janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70. Anak saya udah ada kerja udah gede. Setua mungkin. Kalau yang namanya kelahiran 97 dari 60, berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Deddy? Berapa tahun? Berapa tahun Pak Deddy? Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak? Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis, Pak Deddy. Ibu Elis itu hebat. Karena kelahiran tahun 60, ya baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia, Pak Deddy Mulyadi. Ya. Atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960, yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana Pak Deddy Mulyadi? Tolong jelaskan kepada publik. Ya Pak Deddy Mulyadi, yang tadinya saya dukung Anda karena Anda blunder, belusukan kemana-mana. Jadi begini Pak Deddy Mulyadi, hitung secara logika sehat Pak Deddy Mulyadi. Jangan hanya bikin konten kalau mau jadi yang namanya Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau mau jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, jangan ngeblunder. Kenapa? Hitung angka kelahiran dari 1960 ke 1997. Pak Deddy Mulyadi harus mengetahui itu. Tes DNA yang macam apa yang begini? Itu tidak dibutuhkan seandainya ya Pak Deddy Mulyadi, ya. Kasus ini DNA ini untuk kepentingan penyidik, untuk sebagai saksi, karena dia belum dianggap sebagai saksi. Dia belum dinyatakan saksi, belum dinyatakan pelaku. Atas dasar apa Bapak Deddy Mulyadi, kepentingan apa DNA ini? Dan janggalnya yang namanya DNA Bapak Mulyadi, sejenius-jenius orang membuat DNA ini Pak Deddy Mulyadi, ya, tidak dengan
tahun kelahiran. Jangan bilang kalau salah ketik. Jangan bilang kalau salah ketik ya Pak Deddy Mulyadi. Ya. Jarak antara kelahiran tahun 97 dengan tahun 96 udah setua apa? Itu aja. Salam logika sehat aja. Ya. Semoga aja kasus ini diambil oleh Mabes Polri. Kenapa? Semua ingin pansos di atas kasus ini. Ada yang mau jadi wali kota, ada yang mau jadi gubernur, pada belusukan. Yang lain semuanya pada belusukan. Geng motor pada belusukan. Bilang tidak kenal dan segala macam, tapi makan bareng. Udahlah, Indonesia ini penuh rekayasa, terutama oknum yang di Jawa Barat. AF kemana? Linda kemana? Dede kemana? Apakah tes DNA ini untuk kepentingan AF? Atau untuk kepentingan Linda? Atau Dede? Atau yang lainnya? Untuk kepentingan apa? Atau untuk kepentingan karena guide suara mau jadi gubernur? Gua jujur aja. Ya, mendingan nggak usah carmuk dulu deh. Saya udah bilang jangan halangi, jangan lakukan tes, akan gulung dirimu sendiri. Lawanmu itu bukan sembarangan. Itu aja. Ingat tahun kelahiran Ibu Elisnya. Masih ada orang yang percaya yang model begini. Bun, tes DNA Peggy Cianjur positif. Iya. Iya, iya. Iya, udah selesai. Sudah. Ya. AF, nah saya kasih tahu ya. AF di mana? Bisa jadi AF lagi mau dapat jabatan. Nah. Tapi lihat aba-aba tangan saya ya. Lihat aba-aba tangan saya ya. Kata Kadit Humas yang namanya Polda Jabar, ya Pak Tony juga hal sama ya dengan saya. Nanti boleh tanya. 3 DPO, salah satunya Peggy Perong tertangkap. Tertangkap, ya. Tertangkapnya oleh siapa? Ya. Siapa yang menangkapnya? Itu juga. Jadi jangan lama-lama. Ya, seperti itu. Tolong kirim ke Kang Deddy Mulyadi jika video ini berada di beranda kalian. Ada hal-hal yang mana ingin tentang tes DNA yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya senang, saya bahagia karena Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan yang terbaik untuk tes DNA. Tetapi ada beberapa hal saya ingin menyampaikan dan itu mengganjal di dalam pikiran saya. Secara fisik, saya membicarakan dulu secara fisik penglihatan saya, Kang Cecep itu betul-betul Peggy Cianjur itu betul-betul itu anaknya. Dan saya meyakini 100% itu anaknya. Karena saya melihat dari bola matanya. Ada beberapa gimmick di dalam wajahnya itu, di bagian badan itu. Ada kesamaan. Dan saya melihat juga ibunya ada kesamaan. Itu dari wajah. Tetapi kalau seandainya saya mengikuti netizen, bahwa mereka mengatakan bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini anaknya mantan bupati. Tetapi dia numpang kakak atau kartu keluarga di Pak Cecep. Jika dugaan netizen ini benar, maaf 1000 maaf Kang Deddy Mulyadi. Berarti Bapak telah kecolongan waktu dari para oknum-oknum yang mana Bapak tidak bisa membacanya. Kenapa saya mengatakan itu? Ada beberapa hal yang Bapak ketahui, yang perlu Bapak ketahui, yaitu 24 jam, kan kemarin saya mengatakan video, 24 jam ada yang mengintai. Ada intel-intel yang mengintai pergerakan Bapak 24 jam. Mereka standby secara pergantian. Kenapa mereka mengintai Bapak? Ini bukan urusannya tentang keselamatan Bapak, Kang Deddy Mulyadi.
tetapi urusannya tentang tes DNA rumah sakit di mana tempat Bapak akan melakukan tes DNA. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, tes DNA kan ketika kita bawa, itu tidak keluar hari itu juga. Hasilnya, hasil tes DNA itu tidak keluar, tapi makan waktu. Ada kerenggangan waktu, mungkin 1, 2, 3, 4 hari. Baru bisa keluar tes DNA. Maka di situ ada oknum-oknum pasti akan melakukan pencegahan. Jika betul-betul tes DNA itu dan Peggy Cianjur itu anaknya mantan bupati, maka hasilnya pasti tidak real. Karena sudah diketahui tempat rumah sakit Bapak pergi untuk tes DNA, dan pasti ada penekanan terhadap dokter yang menangani tes DNA ini. Baik mungkin akan didatangi di rumah sakit, baik akan didatangi di rumahnya yang Pak dokter itu, yang tangani tes DNA. Yang kedua, kalau seandainya Bapak pergi di rumah sakit, tapi diketahui oleh Pak Cecep, diketahui oleh Peggy Setiawan Cianjur, jika betul-betul bahwa Peggy Cianjur ini anaknya mantan bupati, berarti pasti dia tahu rumah sakit yang mana Bapak antar. Baik apa Bapak hanya ngambil rambutnya atau langsung sekalian orangnya pergi ke rumah sakit. Berarti ada calling-calling atau teleponan Peggy Cianjur ini menelpon orang tua aslinya atau mungkin mantan bupati, menelpon bahwa rumah sakit yang kami tempati yang akan periksa DNA di sini. Pasti akan diketahui siapa yang penanggung jawab rumah sakit itu, siapa yang pemiliknya. Maka mereka pasti akan berusaha untuk menekan, atau dengan menekan bisa jadi juga dengan iming-iming uang. Yang penting hasil DNA itu dipalsukan. Berarti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tidak sah tes DNA-nya itu. Walaupun Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada manipulasi data yang sebenarnya, sehingga hasilnya bisa manipulasi. Karena jika kita bisa membayangkan aja, jika betul Peggy Cianjur ini anaknya mantan bupati, seandainya tes DNA itu membuktikan bahwa Pak Cecep itu bukan ayah kandungnya, maka akan menambah keyakinan bahwa 7 tersangka atau penyidik yang mereka lakukan selama di tahun 2016 akan terbongkar siapa pelakunya. Dan ini bisa memperbahayakan oknum-oknum polisi yang terlibat untuk menutup kasus Vina. Maka saya meminta maaf, beribu maaf Kang Deddy Mulyadi, saya tetap mempercayaimu. Tetapi dalam hal tes DNA ini, saya yakin kalau betul apa yang dikatakan netizen bahwa Peggy Cianjur ini anaknya mantan bupati, saya yakin Bapak kecolongan waktu. Kenapa? Pertama, saya sudah katakan 24 jam pergantian. Tapi Bapak tidak membaca itu. Bapak pergi dimanapun ada yang mengikutinya. Baik dia pakai mobil kah, pakai motor, pasti Bapak akan diikuti. Tetapi caranya mereka untuk Bapak tidak bisa membacanya. Ada beberapa trik, bahkan pergantian motor. Dan itu rolling pergantian orang. Dan itu Bapak tidak membacanya. Yang kedua, tempat rumah sakit itu diketahui oleh Pak Cecep dan Peggy Cianjur. Maka pasti mereka akan melakukan komunikasi terhadap, kalau dia betul-betul anaknya mantan bupati, akan telepon kepada orang tuanya. Kami di rumah sakit ini. Pasti orang tuanya pasti akan melakukan sesuatu sama oknum-oknum di lapangan. Agar apa? Mereka akan mendatangi dokter yang mengurus tes DNA itu. Baik dia mendatangi langsung di rumah sakit, baik ketika pihak rumah sakit itu pulang di rumahnya. Pasti mereka akan ditekan dan diiming-iming dengan uang. Agar kasus ini, agar tes DNA ini tidak terbukti. Bahwa anak Cecep itu, Pak Cecep itu orang tuanya Peggy Cianjur. Maka ini akan hanya akan mengarang-arang tes DNA hasilnya. Maka sama saja bohong. Tetapi kalau secara fisik, mata saya penglihatan secara fisik untuk melihat bagian mimik wajahnya, terutama bola matanya, itu betul anaknya Pak Cecep. Karena dari bola matanya saya sendiri melihat 100% saya yakin itu anaknya Pak Cecep. Kalau melihat dari segi wajah, dari bola mata, itu betul anaknya Pak Cecep. Tetapi kalau saya mengikuti asumsinya, dugaan-dugaan netizen bahwa itu anaknya mantan bupati,
berarti Bapak Kang Deddy Mulyadi kecolongan waktu. Tetapi Bapak tidak tahu. Oke? Jika beranda ini lewat di hadapan kalian, tolong kirimkan langsung ke Kang Deddy Mulyadi bahwa saya memberikan sesuatu pertanyaan untuk dia agar dia bisa menjawabnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras buat Indonesia. Itulah tadi tanggapan atau komentar dari beberapa netizen dan serta Ibu Widya akan keraguan dari hasil tes DNA dari Peggy Cianjur. Bagaimana untuk pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.